Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Pagi hari ini kembali kita mau melakukan ibadah online. Mari kita siapkan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan ada beserta kita. Mari sama-sama kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan pagi hari ini. Biarlah kiranya kita semua diurapi, diberkati, dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau bawa kepada-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang sia-sia Tuhan. Ketika kami berharap dan bersandar kepada Engkau Yesus, kami bersyukur buat kehidupan yang saat ini kami alami Tuhan. Buat setiap keadaan yang kami terima hari ini, di mana bangsa kami Tuhan masih dilanda COVID-19 Tuhan. Bila kiranya Tuhan, urapan Tuhan mengalir, menguatkan kita semua pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Banyak hal yang perbuat, banyak hal yang dilakukan. Terima kasih Bapak. Banyak yang ku perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa. Oh haleluya, haleluya. Bersyukur Tuhan, amin. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh haleluya, oh haleluya. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan sekali lagi, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Oh haleluya, buat kasih-Mu Tuhan, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh buat kasih-Mu Tuhan, di setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Katakan buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Buat pagi hari ini, buat hari ini Tuhan kami bersyukur. Kami percaya Tuhan urapan-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir Tuhan. Haleluya Tuhan. Pada setiap orang yang mengandalkan Yesus dalam setiap kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan
Engkau mengurapi ibadah online pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ada sukacita, lambaikan tangan yang ada di rumah. Amin. Pagi hari ini kita percaya ada satu sobat kita yang setia, yaitu namanya Yesus. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini, sama-sama dikuatkan oleh pujian ini. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Katakan, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Ia selalu menemani hidupku. Katakan sekali lagi, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Amin. Sama-sama katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia meninggalkan, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi katakan, nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa hari ini kita diberkati lewat pujian, lewat sembah kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tak pernah gagal dalam setiap rancangannya. Haleluya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Yesus bahwa Engkau yang lebih tahu, bahwa Engkau Yesus yang tak pernah gagal. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau yang lebih tahu
lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sama-sama kita katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah, Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Haleluya. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya. Oh, ku percaya Kau
jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati menepati janji-Mu Yesus, menepati janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-Mu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau saat hari ini kita masih bisa beribadah kembali. Kita percaya bahwa walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing dan Tuhan masih izinkan kita dalam kondisi yang seperti ini, saya percaya bahwa ini tidak mempengaruhi iman kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Apa kabar semuanya? Pasti baik ya, amin ya. Saya bersyukur ya, kita jemaat Tuhan masih terus saling mau mendukung satu sama lain. Supaya apa? Supaya kita terbangun, supaya kita dapat bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Meskipun saat ini kita tidak tahu kapan COVID ini berhenti, tapi kita mau sama-sama berdoa bahwa satu hari nanti setelah semua selesai, COVID ini selesai, kita bisa beribadah bersama-sama ya. Karena kita pasti sudah sama-sama merasa rindu ya untuk bertemu kembali, untuk dapat berfellowship kembali di dalam Tuhan ya. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan berbicara tentang disiplin rohani. Saya mau berbicara tentang bagaimana membangun disiplin kerohanian kita ya. Kita sulit mungkin saat ini untuk kita dapat membangun kedisiplinan rohani kita. Karena apa? Kita jarang hadir bertemu dengan teman-teman seiman kita ya, yang mungkin sebelum COVID ada kita bisa bersama-sama berkumpul dalam komsel, dalam pertemuan-pertemuan yang lain kita bisa saling membangun. Tetapi pada saat ini marilah, walaupun kita hanya bertemu mungkin secara Zoom atau kita bertemu lewat WhatsApp saja atau ya lewat jarak jauh, tetapi kita mau tetap membangun disiplin rohani kita. Hari ini firman Tuhan berbicara dari 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16. Saya mau membacakannya dari ayat 6. Dengan selalu mengingat, judul perikop ini adalah tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat ya. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran yang telah kau ikuti selama ini. Ayat 7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya. Ayat 12, Paulus mengatakan kepada Timotius dengan tegas, yaitu jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua.
Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ya. Di sini berbicara tentang disiplin. Disiplin adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawab kita, ya. Jadi di dalam disiplin itu sendiri ada ketaatan dan ada kepatuhan dalam diri kita yang menjadi nilai, ya, yang menjadi nilai dalam diri kita. Ya, di sini firman Tuhan Paulus katakan kepada Timotius bahwa Paulus juga harus melatih dirinya untuk melakukan hal-hal yang benar, yang sesuai konteksnya pada saat itu, karena Paulus takut akan ada pengaruh-pengaruh ajaran sesat pada saat itu di gereja-gereja yang itu dapat memanipulasi jemaat. Bahkan Timotius sendiri menganggap nanti itu sebagai pengajaran yang benar, padahal itu pengajaran-pengajaran dari sekte-sekte yang tidak benar yang memutarbalikkan firman Tuhan. Oleh karena itu Paulus mengajarkan kepada Timotius untuk mengawasi ajarannya, ya. Dan hal ini memerlukan satu disiplin, ya. Dan dalam perikop ini berbicara tentang disiplin, yaitu disiplin seorang olahragawan atau seorang atlet, ya. Di sini contohnya seorang atlet, ya. Seorang atlet harus mendisiplin dirinya dengan latihan, ya. Bagaimana seorang atlet dia bisa menjadi seorang atlet yang bagus, menjadi seorang atlet yang luar biasa? Dia harus menjaga dirinya, melatih dirinya, bahkan menjaga pola makannya yang harus mengandung gizi, ada vitamin, ya, dan juga harus memiliki istirahat yang cukup, memiliki kondisi badan yang fit, ya. Dan apabila seorang atlet melanggar hal itu, ya, itu bisa berakibat pada kemampuannya saat dia bertanding, ya. Nah, oleh karena itu, apa itu disiplin rohani yang sebenarnya? Ya. Disiplin rohani itu adalah membiasakan diri kita untuk memiliki kehidupan ya rohani yang teratur. Saya katakan bahwa disiplin rohani adalah membiasakan diri untuk memiliki kehidupan rohani yang teratur. Jadi tidak bisa dikatakan hari ini rohani, besok tidak, besok rohani, besoknya lagi tidak. Tetapi disiplin rohani adalah yang setiap saat dia harus memiliki kehidupan rohani yang teratur, menjadi gaya hidup, ya, menjadikan kehidupan rohani sebagai gaya hidupnya, ya. Kalau kita ingin punya anak yang taat, yang baik, yang bagus, kita harus mendisiplin dia. Mungkin sulit, ya. Disiplin ada resikonya, ya. Mungkin sulit untuk dapat mengikuti aturan-aturan yang ada. Tetapi Paulus mengatakan, ya, mengingatkan Timotius, bahkan mengingatkan saat ini kepada kita untuk kita bisa mendisiplin kerohanian kita. Mendisiplin kerohanian kita. Lalu bagaimana atau apa yang harus saya lakukan untuk saya dapat membangun disiplin rohani saya, gitu ya. Mungkin kita bertanya seperti itu. Hal yang harus kita lakukan, ya, tadi di ayat 7 saya katakan bahwa firman Tuhan berbunyi seperti ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melatih badani kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus komitmen. Ketika kita mau melatih diri kita, mendisiplin diri kita, kita harus memiliki satu komitmen yang kuat. Untuk memulai segala sesuatu, kalau kita tidak memiliki komitmen, maka akan sulit kita menjalaninya. Ya. Kita sulit. Di sini kata latih, ya, kalau saya baca dari beberapa artikel, di sini sebenarnya berasal dari kata gumnaso, ya. Ini dari kata inilah gym digunakan, ya. Banyak sekali tempat-tempat gym, ya, untuk nge-gym orang-orang, ya. Dari kata latih inilah digunakan kata ini. Artinya apa? Artinya kata ini memiliki arti kedisiplinan yang harus dimiliki oleh seorang atlet. Begitu juga dengan kita. Ya, kalau kita mau melatih diri kita juga harus memiliki kedisiplinan seperti seorang atlet. Ya.
Mungkin kalau Bapak Ibu pernah ikut olahraga atau nge-gym ya, bisa kita lihat bagaimana dia akan membentuk tubuhnya menjadi bentuk tubuh yang diinginkan. Dia harus melatih satu-satu, mungkin dari tangan, dari kaki ya, sampai otot-ototnya terbentuk. Dan itu harus disiplin, makanannya juga harus dijaga. Bahkan kita melihat beberapa orang yang memang mereka benar-benar mengikuti atlet-atlet seperti ini. Mereka minum suplemen, mereka makan makanan yang sangat-sangat dijaga ya, sehingga apa itu akan membantu ototnya terbentuk, ya. Dan Paulus begitu luar biasanya memakai kata ini untuk mengajarkan kepada Timotius untuk melatih dirinya menjadi seorang pemimpin, sehingga dia ketika dia mengajar, dia sudah memiliki kualitas yang baik, kualitas yang bagus ya. Jadi kalau seseorang yang mau mengolah tubuhnya menjadi sesuatu yang baik, bahkan beberapa orang juga menyewa personal trainer ya, itu untuk apa? Supaya dia bisa tahu ya tahap-tahap yang harus dia lewati ya, sehingga dia dapat menjadi seorang atlet yang baik ya. Jadi melatih badani kita harus memiliki komitmen untuk melakukan suatu ajaran yang sehat. Kita harus melakukan ajaran yang sehat, ajaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan membuang segala kebiasaan yang tidak baik. Kalau kita ingin disiplin, kita belajar membuang segala sesuatu yang tidak baik, ya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan ketika kita mau membangun disiplin kita? Yang pertama, kita harus berkomitmen. Latih badani kita untuk kita bisa memiliki komitmen yang pasti, untuk kita memiliki kehidupan rohani yang teratur ya. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita mau rela berkorban atau melatih kerohanian kita. Rohani berbicara tentang jiwa ya, berbicara tentang roh. Ada penyangkalan diri di situ ketika kita mau belajar untuk disiplin rohani. Mungkin sulit, kita mungkin katakan sulit juga ya gitu ya, kalau kita mau disiplin di dalam hal rohani. Kalau kita sudah bisa, kita tidak perlu lagi belajar ya. Orang yang sudah merasa dirinya mampu, dia tidak akan lagi mau belajar. Orang yang sudah merasa dirinya tahu, maka dia akan berhenti untuk mencari tahu ya. Oleh karena itu, kita mau terus belajar, melatih diri kita, melatih roh kita, melatih kehidupan kita, kerohanian kita, untuk mau rela berkorban untuk melatih roh kita supaya bertumbuh lebih kuat lagi, memiliki ajaran yang sehat, ajaran yang kuat ya, membentuk kerohanian kita yang kuat. Apa yang harus kita korbankan? Yang pertama, ketika kita mau mendisiplin diri kita yang pertama mendisiplin. Adakah kita sudah disiplin membaca firman Tuhan? Untuk kita bisa tahu firman Tuhan dan itu bisa menjauhkan kita dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Saat ini banyak sekali ya, kalau Bapak Ibu bisa melihat ajaran-ajaran, pengajaran-pengajaran di YouTube, pengajaran-pengajaran di mana-mana ya. Bahkan sangat gampang sekali kita melihat, bahkan kita bisa mendengar, kita bisa menikmati ya, banyak sekali. Tetapi apakah kita sudah tahu mana pengajaran-pengajaran yang benar, mana pengajaran-pengajaran yang menyesatkan? Tidak semua yang ada di di media atau di YouTube itu semua pengajaran yang benar, tidak. Oleh karena itu kita harus pintar, kita harus mengerti, kita harus memahami mana pengajaran-pengajaran yang sehat, yang perlu kita konsumsi untuk kekuatan tubuh kita, tubuh rohani kita, Bapak Ibu. Itu perlu kita disiplin, membaca firman Tuhan, kita pelajari firman Tuhan. Bagaimana supaya saya bisa mendisiplin saya membaca firman Tuhan? Kita mau belajar, saya mau belajar. Mungkin Bapak Ibu mau mendisiplin diri, satu hari, kalau tidak bisa satu perikop, satu ayat dulu ya. Bukan karena banyaknya Bapak Ibu membaca, tetapi ketika Bapak Ibu membaca satu ayat dan engkau memahaminya, engkau merenungkannya, engkau melakukannya, itu akan lebih baik. Dan ketika kita sudah mendisiplin diri kita dengan membaca firman Tuhan, besok 2 ayat, kemudian 3 ayat, itu terus roh kita akan meminta untuk kita
haus akan firman Tuhan. Ya. Sehingga apa, kita memiliki keteraturan rohani dalam hidup kita. Nggak naik turun roh kita ya. Nggak naik turun. Kadang baik, kadang tidak, kadang rohani, kadang tidak ya. Tetapi kita mau belajar mendisiplin, membaca firman Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca, kita memahaminya, mempelajarinya. Mungkin Bapak Ibu yang tidak tahu bisa bertanya kepada hamba-hamba Tuhan, bisa bertanya kepada orang-orang yang mungkin lebih memahami ya, teman-teman dalam gereja. Kita bisa saling bertukar pikiran mengenai firman Tuhan. Itulah namanya kita mendisiplin roh kita. Ya, mendisiplin di dalam membaca firman Tuhan. Yang kedua, disiplin berdoa. Berdoa itu bukan pada saat kita butuh, Bapak Ibu ya. Pada saat kita butuh, kita ada masalah, kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Tetapi tidak, berdoa adalah ketika kita datang kepada Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, kita butuh Tuhan. Setiap hari Tuhan menyegarkan kita. Ya. Itu kita perlu mendisiplin diri. Sehingga saya katakan tadi, perlu pengorbanan di dalamnya. Apa yang kita korbankan? Mungkin saat pagi hari kita harusnya bisa menyelesaikan segala pekerjaan kita, tetapi kita harus mengorbankan itu untuk kita berdoa terlebih dahulu. Minta penyegaran dari Tuhan, minta roh Tuhan menyegarkan roh kita. Itu perlu ketika kita membangun hari kita. Setiap hari kita perlu penyegaran, kita perlu berdoa, mendisiplin. Ya. Kita disiplin. Bangun mesbah doamu. Doa secara pribadi, ya. Doa keluarga, ya. Doa-doa yang lainnya kita perlu membangun hubungan kita dengan Tuhan lewat berdoa. Bukan banyaknya pelayanan yang kita lakukan, tetapi seberapa banyaknya kita dapat bersekutu dengan Tuhan, menempatkan Tuhan atau menjadikan Tuhan prioritas. Ya. Pelayanan yang kita lakukan tidak akan ada gunanya jika tidak ada hubungan, jika tidak ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus mendisiplin hidup kita dengan berdoa, ya. Ketika kita mengambil bagian di dalam pelayanan, kita harus berdoa. Selanjutnya, disiplin beribadah. Ini juga menjadi bagian di dalam kita membangun kehidupan rohani kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa jangan menjauhkan kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sangat penting untuk kita bertumbuh, ya, saling membangun satu dengan yang lainnya. Jangan pernah menjauhkan kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah apa? Ya, orang saya nggak ke gereja gitu ya. Ya saat ini masih disediakan YouTube, masih disediakan kesempatan untuk kita bisa beribadah. Banyak orang di luar sana yang memang tidak memiliki alat-alat untuk dapat mendukung untuk beribadah jemaatnya, ya, sehingga mereka juga ingin beribadah. Bahkan beberapa kali saya harus menge-share ibadah kita ya ke daerah Sumatera. Dan juga orang tua saya juga suka ikut ibadah di tempat ini karena saya juga share sampai ke sana. Karena mereka tidak seperti kita terus-menerus diberi seperti ini setiap minggu ada kesempatan, ya. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan. Inilah artinya kita bisa membangun kerohanian kita, disiplin, ya, dalam kita beribadah. Jangan anggap semuanya menjadi tawar, jangan anggap semuanya menjadi hal yang biasa. Kita terus mau membangunnya. Ya, dan selanjutnya, ketika kita sudah membangun diri kita, mendisiplin diri kita, firman Tuhan di ayat 8 dikatakan di sini, latihan badani terbatas gunanya. Seorang atlet ketika dia melatih dirinya, mendisiplin dirinya hanya untuk kepentingan dirinya untuk olahraga, ya, untuk berolahraga. Tetapi Paulus di sini mengatakan, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal.
Ibadah itu berguna dalam segala hal, Bapak Ibu. Bukan satu hal, bukan dua hal, tetapi dalam segala hal. Karena mengandung janji. Bapak Ibu tahu bahwa ibadah itu sebenarnya mengandung janji. Amin, Bapak Ibu. Mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ketika kita mendisiplin ibadah kita, Bapak Ibu tahu bahwa sebenarnya ibadah kita itu mengandung janji. Baik untuk saat ini atau untuk kehidupan kemudian hari. Untuk kehidupan yang kekal. Untuk kehidupan yang kemudian. Untuk kehidupan yang selamanya. Jadi ibadah itu sama dengan kita menginvest sesuatu untuk surga, ya. Untuk kehidupan yang kekal. Jadi jangan merasa rugi ketika kita beribadah. Kita dapat mempengaruhi semuanya, dan Paulus mengatakan ini sangat luar biasa, ya. Di sini dikatakan baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang akan datang artinya kehidupan yang kekal. Kehidupan untuk selama-lamanya. Jangan pernah lalaikan disiplin kita untuk beribadah, Bapak Ibu. Dan ayat 9 meneguhkan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan ini benar, firman ini benar dan dapat diterima sepenuhnya. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, hendaklah kita mau mendisiplin waktu kita, ibadah kita, ya, membayar harga. Tubuh ini tidak terus-terusan kita harus ikuti, ya. Enaknya molor, ya. Kadang-kadang daripada berdoa enakan tidur. Tidur lebih enak daripada berdoa. Kalau kita mau ikuti, kita nggak bisa disiplin. Kita baca firman, ketika kita buka Alkitab, yang kebuka WhatsApp, kita lebih cepat baca WhatsApp daripada Alkitab. Kita sulit untuk mendisiplin karena apa? Banyak sekali tantangan-tantangan. Dan inilah yang Paulus mau katakan, itulah yang perlu kita buang, itulah yang perlu kita singkirkan. Itulah tantangan kita untuk kita bisa mendisiplin diri kita, membangun kehidupan rohani yang teratur, ya. Dan di sini dikatakan bahwa hendaklah kita mau melakukan kehidupan yang rohani dalam perkataan dan perbuatan. Ayat 12. Tadi sudah saya bacakan 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya. Setelah dipelajari ternyata pada saat itu untuk menjadi seorang pemimpin harus usia 40 tahun. Di bawah 40 tahun dia belum bisa dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin, ya, pada masa ini. Dan Bapak Ibu tahu Timotius masih muda, dan Paulus tahu tantangan Timotius menjadi seorang pemimpin adalah usianya. Oleh karena itu Paulus menguatkan Timotius untuk berkata bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Ketika seseorang disiplin dalam kehidupan rohaninya, maka tidak akan menjadi sulit untuk dia menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Baik dalam perkataanmu. Ibadah mempengaruhi perkataan kita. Pembacaan firman Tuhan, berdoa, kehidupan rohani, disiplin rohani mempengaruhi perkataan kita untuk membangun orang lain. Tingkah laku kita juga akan diubahkan ketika kita bisa mendisiplin kerohanian kita untuk dapat memberkati orang lain. Dalam kasihmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Berapa banyak orang lain diberkati, berapa banyak orang lain diselamatkan oleh karena dia melihat kehidupan orang-orang Kristen, kehidupan orang-orang yang percaya, yang berbeda dengan dunia.
Mereka melihat sesuatu yang berbeda. Saya percaya orang-orang percaya ini tidak hanya mendapatkan kehidupan yang langsung sempurna seperti itu dalam sekejap, tidak, tetapi mau mendisiplin perkataannya, mau mendisiplin kehidupannya, mau mendisiplin kasihnya, mau mendisiplin segala sesuatunya untuk membangun kehidupannya secara rohani. Bapak Ibu, kita percaya bahwa ketika kita mau belajar, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Yang terakhir, saya mau baca ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ya, terakhirnya, bahwa segala sesuatu tujuannya adalah supaya orang lain diselamatkan, supaya orang lain juga dapat berbuat seperti apa yang kita lakukan. Mari Bapak Ibu, mulai saat ini kita berkomitmen, ya. Butuh pengorbanan, ya. Mungkin kita harus mengajak, mungkin kita terlalu rohani banget, ya. Kamu terlalu baik banget, nggak perlu kita dengarkan hal-hal seperti itu, ya. Kita mau belajar. Karena kita percaya, ketika kita berbeda, orang ingin seperti kita. Ketika kita terlihat baik, ketika kita terlihat rohani, mungkin ada beberapa orang yang akan merendahkan kita dengan perkataannya. Tetapi di dasar hatinya sebenarnya dia menginginkan kehidupan seperti apa yang kita miliki. Dan saya percaya, firman Tuhan saat ini, ketika kita mau mendisiplin kehidupan kita, membangun kehidupan rohani kita, ya, dengan kehidupan yang benar, dengan firman Tuhan, dengan persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka engkau akan melihat hasilnya. Dan luar biasa Bapak Ibu, kita akan memiliki satu kehidupan yang dapat memberkati banyak orang. Dan orang-orang akan bersaksi bagaimana mereka diberkati oleh kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, inilah firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya bahwa kita masing-masing mau belajar. Mari kita berkomitmen, ya. Mungkin saat ini Bapak Ibu, saya pengenlah komit baca firman Tuhan mulai hari ini, ya, 1 ayat atau 2 ayat. Silakan, ya, berkomitlah, ya. Kalau suka baca, contohnya saya mau kasih bukan tips, ya, seperti ini. Kita mau baca Daniel, selesaikan Daniel. Enggak harus dari awal, ya. Mau selesaikan Nehemia, selesaikan Nehemia. Mau baca Matius, selesaikan Matius. Dan dari kitab-kitab ini, ketika kita sudah membaca semuanya, kita sudah selesai, ya. Kita tidak bosan, ya. Bagaimanapun ketika kita mendisiplin kehidupan kita, mendisiplin rohani kita, kita harus tahu bagaimana cara menyikapi segala sesuatu untuk membuat kita mau bertumbuh, untuk membuat kita mau lebih dewasa lagi. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk kami kembali diingatkan, mendisiplin kembali kehidupan rohani kami. Mungkin kami merasa saat ini kami lemah, saat ini kami mengalami hal yang tidak baik Tuhan dalam hidup kami. Tetapi ketika kami mau belajar untuk mendisiplin rohani kami, maka apapun yang terjadi atas hidup kami bisa menghadapinya Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Berkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan yang saat ini beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melawat mereka pribadi lepas pribadi. Engkau melihat hati mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Menjamah keluarga Tuhan demi keluarga Bapa. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Mereka yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Mereka saat ini yang sedang putus asa Tuhan, Kau memberikan jalan keluar bagi jemaat-Mu Tuhan.
Kami percaya bahwa Engkau mengasihi seluruh sidang jemaat-Mu dan Engkau tidak akan pernah melewatkan satu kesempatan pun Tuhan untuk memberkati semua jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu saat hari ini Tuhan. Biarlah kami mau belajar lebih lagi mengasihi Tuhan atas hidup kami. Kami mau belajar Tuhan melayani Engkau Tuhan dengan segala apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah kehidupan kami semuanya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan gembala sidang di tempat ini juga Engkau berkati Tuhan, anak istrinya Engkau berkati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat semuanya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.